Majulah berjuang untuk masa depan gemilang, melampaui keterbatasan. Siapkanlah diri dengan tekun dan cinta di hati, santun, mandiri, kreatif, SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak, saya perkenalkan dari PT Dirgantara atas perwakilan dari manajer saya. Kebetulan pada pagi ini tidak bisa mengikuti karena ada kegiatan yang lain gitu, Pak. Siap, Pak Ari. Terima kasih, Pak Ari. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi, Pak Kabid. Apa kabar, Bapak? Sehat? Pasti Kara sehat. Banyak sekali membuka kegiatan pagi ini sepertinya ya. Dari jam 8 ada di SMK Tiatmajaya. Barusan jam 9 di SMK Saraswati, 3 Tabanan. Ya. Sebentar jam 1 SMK Kutsel, tapi bukan SMK PK. Oh, siap. Iya Pak Indra. Ya, sebentar akan kita mulai, Pak Kabid. Jadi mohon teman-teman guru bisa mengaktifkan kameranya agar acara bisa kita mulai. Mungkin saya persilakan kepada Ibu Ode. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, terima kasih. Kegiatan akan segera kita mulai. Saya awali dengan mengucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti kegiatan implementasi pembinaan dan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan atau in-house training IHT, program sekolah penggerak dan sekolah pusat keunggulan di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Yang terhormat Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Bapak Imadi Sutarjano SOS MM. Kemudian yang terhormat Staf Departemen Manajemen Kompetensi dan Pembelajaran PT Dirgantara Indonesia, Bapak Riyadi. Yang kami hormati Ibu Pengawas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Ibu Nigusti Ketut Marina. Yang kami hormati Kepala SMK Penerbangan Cakra Nusantara, Bapak Indra Gita Saragi. Yang kami hormati Bapak Ibu Komite Pembelajaran SMK Penerbangan Cakra Nusantara, serta yang kami banggakan Bapak Ibu Guru SMK Penerbangan Cakra Nusantara yang pada kesempatan kali ini akan menjadi peserta IHT seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita mulai, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga seluruh rangkaian kegiatan IHT dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, berdoa disilahkan. Berdoa dapat diakhiri.
Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada kegiatan pembukaan IHT pada pagi hari ini, yakni yang pertama sudah kita lalui pembukaan dan juga doa bersama. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Kepala Bidang SMK Disdikpora Provinsi Bali. Selanjutnya yakni sambutan dari IDUKA kita, yakni dari PT Dirgantara Indonesia. Selanjutnya sambutan dari Kepala SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Demikian untuk acara pembukaan dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tes awal bagi peserta. Seluruh peserta akan mengikuti tes awal dan selanjutnya penyampaian materi IHT hari pertama mengenai kebijakan kurikulum yang dengan paradigma baru dan juga orientasi pelatihan. Demikian untuk hari ini kegiatan yang akan kita lalui Bapak Ibu. Untuk mengefisienkan waktu langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Bidang SMK Disdikpora Provinsi Bali, Bapak Imade Suterjano SOS MM untuk menyampaikan sambutan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih kepada Ibu pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya saya termaklumkan bahwa Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali pada pagi hari yang baik ini tidak bisa hadir bersama-sama kita bertatap muka secara virtual karena ada kesibukan acara yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau menugaskan saya, Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikpora Provinsi Bali untuk membuka acara pada hari ini ya, yang secara bersamaan dilaksanakan yang tadi sudah kami sampaikan ada di SMK TJ Ratnajaya, SMK Saraswati Tiga Tabanan dan SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Staf Manajemen dari PT Dirgantara Indonesia. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Bu Gusti Ketut Rai Marina. Yang saya hormati Ketua Yayasan SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Yang saya hormati Ketua Komite. Yang saya hormati pula Bapak Indra Gita Saragi SPD, Kepala SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Yang saya hormati Bapak Ibu para wakil kepala sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya yang hadir pada pagi hari ini secara virtual. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puja pangastuti angayu bagil kadapan ida sang yang diwasa Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya lah bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita sudah diberikan kesehatan, keselamatan untuk bisa mengikuti acara yang sangat-sangat penting ini, yaitu adalah berupa in-house training bagi sekolah pusat keunggulan yang ditetapkan juga sebagai sekolah penggerak. Dan kami dari Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan, dan harapan kami juga Bapak Kepala Sekolah juga sama mengingatkan kepada anak-anak kita tetap menjalani protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan atau jangan berkerumun.
semuanya membaik dan kita bisa bertatap muka lagi dengan anak-anak kita. Jadi anak-anak kita sudah sangat-sangat kangen Bapak Ibu ya. Saya kira juga Bapak Ibu juga sudah kangen dengan anak-anak karena pembangunan karakter anak-anak kita secara daring tentu banyak terkendala ya, banyak terkendala, dan dengan tatap muka saya kira adalah hal yang sangat bagus untuk bisa melakukan terkait dengan pembinaan atau pengelolaan karakter bagi anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sekali lagi dan tidak pernah bosan-bosannya ya memberikan apresiasi dan rasa bangga kami kepada SMK Penerbangan Cakra Nusantara yang sudah terpilih dan ditetapkan sebagai sekolah pusat keunggulan yang sekaligus ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Jadi dari 14.000 SMK yang ada di Indonesia, hanya ada SMK PK itu 895 sekolah. Dan di Bali ada 176 sekolah SMK, baik itu negeri dan swasta. Di Bali hanya dapat ditetapkan 15 sekolah. Di antaranya adalah SMK Penerbangan Cakra Nusantara dengan 4 sekolah swasta ada di SMK Pegri 2 Badung, SMK Triatmajaya Tabanan, SMK Saraswati 3 Tabanan, dan yang lainnya adalah negeri. Tentu perjuangan untuk mendapatkan sekolah PK atau sekolah pusat keunggulan tidak gampang ya. Itu adalah perjuangan yang cukup berat untuk bisa merebut 895 dari 14.000 SMK yang ada di Indonesia, dan kami berharap bahwa amanah ini betul-betul dilaksanakan dengan baik ya. Dengan baik, apakah itu dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporannya. Jangan lupa pelaporannya, karena pelaporan itu adalah hal yang sangat penting untuk bisa berikutnya. Kalau pelaporan tidak dilaksanakan dengan baik, tentu akan menjadi catatan bagi Direktorat Vokasi, dalam hal ini adalah Direktorat SMK. Karena itu kami mengingatkan kepada seluruh warga sekolah SMK Penerbangan Cakra Nusantara ini supaya bekerja bersama-sama, baik itu tim manajemen, baik itu yayasan, begitu juga para guru, itu adalah untuk bisa melaksanakan amanah ini dengan sungguh-sungguh, dengan benar dan transparansi, karena ini adalah anggaran pemerintah yang harus kita pertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Jangan sampai ada permasalahan di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah PK, sekolah pusat keunggulan, merupakan program pusat atau visi daripada Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang profesional. Salah satu programnya yang diterjemahkan, yang dituangkan oleh Dirjen Vokasi adalah sekolah PK. Sekolah PK merupakan program untuk pengembangan kompetensi keahlian yang harus dilakukan bersama-sama dengan IDUKA. Adanya link and match dengan IDUKA. Saya kira bahwa visi daripada Bapak Presiden dalam diwujudkan dalam visi pendidikan vokasi ini adalah suatu hal yang sama sejalan dengan visinya Bapak Gubernur, di mana di dalam visi pendidikan Indonesia ini adalah untuk bisa terciptanya pelajar atau pelajar Pancasila. Nah, seperti apa profil Pancasila, Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah siswa kita memiliki atau beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalak mulia. Yang kedua adalah siswa kita mampu mandiri, ya.
ini adalah saya yakin bahwa SMK ini kalau memang pembelajaran kita benar-benar dilakukan dengan baik, mereka memiliki keterampilan, saya yakin bahwa anak-anak kita akan mampu mandiri. Jadi sering saya katakan bahwa SMK itu adalah sekolah mengentaskan kemiskinan, karena tamat dia SMK selama 3 tahun, mereka sudah memiliki keterampilan, dia akan mampu berbuat atau bisa menjadi bagian daripada pengembangan atau pembangunan daerah ataupun juga pembangunan masyarakat Indonesia. Jangan sampai nanti setelah lulus SMK mereka menjadi beban masyarakat, mereka menjadi beban bagi orang tuanya. Ini yang perlu kita tanamkan kepada mereka, bahwa dengan keterampilan yang harus mereka miliki, tentu ini kita harapkan adalah mereka tidak menjadi beban nanti di masyarakat dan di keluarga. Yang berikutnya adalah profil pelajar Pancasila adalah mempunyai atau bernalar kritis, ya, ataupun juga kreatif. Nah, ini memang tuntutan kita bahwa anak-anak SMK ini harus memiliki jiwa yang kreatif, ya. Kita ketahui bahwa kondisi sekarang dengan pandemi COVID-19 ini banyak lapangan kerja yang hilang. Kalau kita tidak tanamkan nilai-nilai atau kemampuan kreatif atau bernalar kritis dari anak-anak, saya yakin bahwa anak-anak kita ini akan terjerumus mereka di masyarakat. Yang berikutnya adalah berkebinekaan dan bergotong royong. Itulah harapan ke depan daripada sekolah PK yang memang sejalan dengan visi dan misinya Bapak Gubernur, yaitu adalah Nangun Satkerti Loko Bali dengan pola pembangunan semesta berencana untuk menuju Bali era baru. Di mana misi keenamnya adalah dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, yang memiliki jati diri dan dengan nilai-nilai kearifan lokal, yang sering disebut dengan sumber daya manusia Bali Unggul. Jadi seperti apa SDM Bali Unggul? Adalah sumber daya manusia yang memiliki jati diri, SDM yang profesional, dan SDM yang berkarakter. Nah, ini yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan sekolah PK ini, tentu harapan kami adalah SMK Penerbangan Cakra Nusantara ini menjadi pembeda dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Karena tidak semua sekolah memiliki kesempatan yang seperti ini, ya. Kesempatan seperti ini hanya ada 15 sekolah, dan ini akan bisa kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak 3 tahun ke depan. Sehingga program daripada sekolah PK ini diberikan kepada kelas 10, sehingga 3 tahun ke depan akan kelihatan mereka seperti apa mereka. Apakah mereka kompeten, dalam hal ini adalah kompeten memiliki hard skill, soft skill, dan karakter yang bagus. Sehingga lulus dia nanti itu, dia tidak hanya bangga kepada ijazahnya, dia tidak bangga kepada sertifikat kompetensinya saja, tetapi dia bangga apabila dia mampu menjawab dari pertanyaan dirinya sendiri. Ini adalah saya mampu apa dan saya bisa apa. Itu. Kalau itu bisa dijawab, saya yakin bahwa proses pembelajaran yang ada di SMK Penerbangan Cakra Nusantara itu sudah berjalan dengan baik. Karena berhasilnya kualitas mutu pendidikan anak-anak kita tidak bisa semata-mata dari input, tapi 99% ini dihasilkan oleh proses. Kalau proses ini dilakukan dengan baik, dengan benar, dengan ditopang dengan program sekolah PK, bahwa saya yakin bahwa SMK Penerbangan Cakra Nusantara selangkah lebih maju dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Dan sering orang mengatakan bagaimana kita untuk bisa menjadi hebat,
menjadi maju, maka kita harus selangkah lebih cepat. Dan sering orang mengatakan apabila orang masih tidur, kita harus sudah bangun. Apabila orang-orang masih bangun, kita sudah berjalan. Pada saat orang masih berjalan, kita sudah berlari. Pada saat orang berlari, kita sudah sampai. Jadi kesempatan yang baik ini supaya diambil dengan baik sehingga kita bisa lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sekolah PK ini dalam rangka mewujudkan SDM yang kompeten, kita tidak hanya kerjasama dengan DUDI hanya seremonial, ataupun juga hanya tanda tangan MOU, ataupun juga hanya sebatas praktek kerja lapangan saja. Tetapi ke depan harapan dari Bapak Dirjen, Bapak Wikan Sakarinto, bahwa kita harus sudah melaksanakan link and supermet atau 8+I. Kalau itu dilakukan, saya yakin bahwa apa yang kita hasilkan akan diterima di DUDI. Jadi 8+I itu, yang pertama itu adalah adanya penyelarasan kurikulum bersama dengan IDUKA. Dan kami lihat bahwa SMK Penerbangan Cakra Nusantara sudah melakukan itu, bahwa kurikulumnya adalah kurikulum implementatif sesuai dengan IDUKA. Tentu ini harus diperkuat lagi. Dan siswa-siswa yang dihasilkan selama ini sudah menunjukkan tren yang sangat bagus. Tentu kami berikan apresiasi dan terus ditingkatkan lagi supaya betul-betul bahwa kualitas mutu didikan kita yang dihasilkan dari SMK Penerbangan Cakra Nusantara diterima di masyarakat. Link and supermet yang kedua, yang berikutnya adalah adanya pembelajaran berbasis proyek dari IDUKA. Yang berikutnya ada magang kerja, Bapak Ibu. Ya, magang kerja minimal 6 bulan. Maaf. Jadi minimal 6 bulan di IDUKA. Dan banyak sekolah-sekolah kita sudah melaksanakan kelas industri. Kelas industri. Jadi kelas industri itu adalah para siswa kita selama 1 tahun di IDUKA. Jadi guru produktif itu diajar langsung oleh para guru-guru atau pengajar-pengajar yang ada di IDUKA. Mohon maaf Bapak Ibu. Berikutnya adalah adanya sertifikat kompetensi dari sesuai dengan IDUKA. Yang berikutnya tentu ada guru tamu dari IDUKA itu minimal 50 jam per semester, 50 jam. Yang berikutnya adalah link and match berikutnya adalah adanya pengembangan teaching factory. Dan yang ke-8 ada komitmen kerjasama dengan IDUKA, apakah itu penyerapan tenaga kerja, dan yang terakhir adanya kerjasama yang lebih tinggi. Jadi kenapa ini bisa Tidang sampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan yang namanya Permenkyu 128 tahun 2018 tentang super tech reduction. Dunia usaha, dunia industri yang bekerja sama dengan sekolah vokasi, baik itu SMK, baik itu Politeknik atau juga BLK, itu diberikan keringanan pajak sebesar 200%. Sehingga diberikan ruang yang cukup luas untuk bisa bekerja sama dengan SMK kita. Bapak Ibu yang Tidang hormati, itu 8+I link and supermet yang diharapkan bisa dilakukan oleh
sekolah PK atau sekolah pusat keunggulan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kami berharap bahwa in-house training ini sudah dilatih oleh pusat, baik itu kepala sekolah, baik itu komite sekolah, dan ini bisa diimplementasikan ke depan bersama-sama, dan harapan kami bahwa SMK Penerbangan Cakra Nusantara bisa melakukan berbagi kepada sekolah-sekolah yang lainnya atau juga men-sharing kepada sekolah-sekolah yang lainnya, sehingga semua sekolah yang ada di Bali sama-sama bergerak maju untuk peningkatan kualitas pendidikan kita. Dan sering kami sampaikan bahwa SMK ini adalah memiliki 3 pilihan. Ada mereka lulus, mereka bisa melanjutkan, mereka bisa berwirausaha, mereka bisa bekerja. Dan yang terakhir barangkali kami ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa bagian lain yang dipakai dasar sebagai acuan untuk mengevaluasi sekolah kita ini adalah terkait dengan lulusan kita. Mohon nanti SMK Penerbangan Cakra Nusantara tetap melakukan tracer study atau tracing kepada lulusan-lulusan kita, kemana sih mereka. Dan yang kita ambil sebagai bahan evaluasi kita adalah apakah ada anak-anak kita yang menganggur. Kalau ada yang menganggur, itu mohon dilakukan evaluasi. Evaluasi mereka menganggur itu disebabkan oleh apa? Apakah karena memang motivasinya yang tidak bagus, padahal selama 3 tahun sudah kita kasih mereka pendidikan, pelatihan yang cukup, dan kita yakini bahwa mereka memiliki keterampilan untuk bisa terjun ke masyarakat, tetapi mereka tidak mau bekerja. Saya kira ini adalah motivasinya yang harus kita bina, yang harus kita tingkatkan. Perlu masuk guru BP di sini, ataupun juga kita mengundang motivator yang bisa memberikan motivasi mereka setelah mereka tamat. Yang kedua adalah apakah mereka yang lulus itu atau yang tidak bekerja itu karena tidak adanya link and match dengan Eduka. Nah, tentu di sini yang kita perlu perhatikan adalah kurikulum kita selama pembelajaran kita setahun. Maka wajib hukumnya bahwa SMK itu harus mengajak dengan Eduka untuk bersama-sama dengan Eduka. Itu diberikan ruang dan waktu yang cukup untuk bisa memberikan masukan kepada kita, karena Eduka lah yang tahu situasi kondisi selama setahun ataupun juga bisa memprediksi kondisi 3 tahun ke depan. Sehingga apa yang kita ajarkan saat ini betul-betul adalah sudah sesuai dengan harapan Eduka. Yang berikutnya, apakah mereka menganggur yang disebabkan karena adanya antara pencetak dan penerima kerja, atau juga antara diamond and driver itu tidak seimbang. Artinya lulusan yang kita cetak terlalu banyak dibandingkan kebutuhan kerja. Sehingga perlu kita di dalam kurikulum kita ini adalah meningkatkan bagaimana anak-anak kita untuk mampu berwirausaha. Ya, jadi berwirausaha tidak hanya sebatas mereka bisa mampu menghasilkan sesuatu, tetapi harus kita ajarkan bagaimana dia merancang sesuatu, mengemas sesuatu, memackaging sesuatu, atau juga melakukan pemasaran. Nah, inilah kami harapkan Bapak Ibu kajian kita, karena kita ketahui sekarang bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini dan kondisi pariwisata kita cukup merasakan hal itu, dengan terdampaknya pariwisata ini terdampak kepada peluang kerja, terdampaknya peluang kerja berpengaruh kepada lulusan-lulusan SMK kita yang cukup banyak, bahwa setiap tahun kita meluluskan SMK sekitar 30.000 siswa, ya, 30.000 siswa yang kita luluskan setiap tahun yang harus merebut peluang kerja, itu yang cukup banyak Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, bahwa
sekiranya mudah-mudahan SMK tidak menjadi salah satu penyebab tingkat pengangguran terbuka atau tertinggi di Bali ataupun juga di Indonesia. Dan tren yang kami data kemarin dari Tracer Study memang dari bulan Februari ke Oktober bahwa lulusan SMK kita tren menganggurnya naik karena dampak pariwisata, dampak wisata. Dan catatan kami Bapak Ibu bahwa jumlah siswa yang di bidang pariwisata itu adalah sekitar 57.000. 57.000 dari 90.000 siswa kita baik kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Artinya kalau kita bandingkan setengah lebih sekitar 60% di pariwisata. Kalau lulusan kita 30.000 setiap tahun berarti sekitar 20.000 itu adalah merebut pariwisata. Nah, dalam hal ini SMK Penerbangan Cakra Nusantara lebih banyak bergerak di bidang IT atau juga industri kreatif ya. Saya kira dampaknya tidak sekeras daripada bidang pariwisata. Tetapi ini berpengaruh juga kepada lulusan SMK kita. Mudah-mudahan ini tidak akan berdampak kepada lulusan untuk yang di bidang teknologi atau juga di bidang industri kreatif. Kami mohon nanti dengan ditetapkannya sekolah PK ya. Jadi ini akan memberikan hal yang positif dan kemajuan bagi sekolah penerbangan Cakra Nusantara yang kami tahu persis bahwa SMK Penerbangan Cakra Nusantara tidak sudah terkenal di Bali tetapi sudah terdengar bahkan ke Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri sudah merambah, dan ini kami harap bahwa salah satu SMK swasta yang menjadi unggulan kami di Bali. Bapak Ibu yang kita hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sekali lagi kami sampaikan mohon kesempatan ini ditangkap dengan bagus, ditangkap dengan baik, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan transparansi, dilakukan dengan bekerja bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada, baik itu dengan guru-guru di sekolah, baik dengan IDUKA. Kalau itu dilakukan, saya yakin bahwa SMK Penerbangan Cakra Nusantara akan bergerak lebih maju dibandingkan dengan SMK yang lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan selamat kepada SMK Penerbangan Cakra Nusantara yang telah ditetapkan sebagai sekolah PK, ditetapkan sebagai sekolah penggerak, dan selamat kepada Bapak Ibu untuk melaksanakan in-house training pada hari ini. Untuk beberapa hari kemudian lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dengan baik, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi satuan pendidikan dan bermanfaat bagi pemerintah daerah dan bermanfaat bagi anak didik kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin bertanya kepada pembawa acara, apakah kegiatan ini langsung kami buka atau dibuka oleh yang lain? Mohon izin Bapak sekaligus membuka acara dari pihak Disdikpora. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, atas seizin Bapak Ibu semuanya dan atas karunia ijazah yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengucapkan Om Wawiknamastu, pelaksanaan pelatihan implementasi pembelajaran berupa in-house training untuk SMK Penerbangan Cakra Nusantara pada pagi hari ini saya buka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kembalikan kepada pembawa acara.
Baik, terima kasih atas arahan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang SMK, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Terima kasih atas segala arahan dan juga apresiasi yang Bapak berikan, sekaligus juga sudah membuka kegiatan in-house training secara resmi. Semoga semua apa yang kita harapkan dapat kita wujudkan bersama-sama dan sesuai harapan Bapak tadi, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pada kegiatan selanjutnya, yakni sambutan dari PT Dirgantara Indonesia yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh staf Departemen Manajemen Kompetensi dan Pembelajaran PT Dirgantara Indonesia. Kepada Bapak Riyadi, kami persilahkan. Terima kasih untuk pembawa acara. Sebelumnya saya mohon maaf atas ketidakhadiran pimpinan dari PT Dirgantara sehubungan dengan kesibukan yang banyak dilakukan di ruangannya, dan kebetulan di PT Dirgantara ini sekarang lagi banyak yang WFH, jadi ada 50% yang tidak bisa hadir, jadi 50% kita WFH. Saya atas nama dari perusahaan hanya mengharapkan untuk siswa nanti alumnus SMK Cakra Nusantara itu yang selama ini begitu antusias mengikuti praktek kerja di PT Dirgantara, itu yang saya lihat itu sangat baik sekali, baik dari karakter, kemudian dari pendidikannya, itu sangat berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi memang ada plusnya dari SMK Cakra Nusantara ini. Harapannya kalau bisa nanti setelah lulus dari SMK ini bisa segera bekerja di bidangnya masing-masing, terutama untuk yang di penerbangan. Itu memang saya bukan mengusulkan, tapi sebaiknya untuk yang lulusan dari SMK Cakra Nusantara itu bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Soalnya kalau hanya lulusan SMK itu hanya sebagai helper. Sedangkan kalau bisa, seandainya bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, contohnya mereka mengambil dari basic lesson, ngambil A1, A2, A3, A4, atau dari basic lesson C, itu mereka nanti menjadi seorang mekanik. Jadi kalau di industri penerbangan itu nanti mereka tidak menjadi seorang helper, tapi menjadi seorang mekanik, yang tentunya pasti ujung-ujungnya ke income-nya juga akan berbeda kalau dari helper dengan seorang mekanik. Kalau hemat saya, begitu saya lihat secara global gitu, siswa dari SMK Cakra Nusantara ini sebetulnya sangat baik ya, dari pendidikannya itu, dan dari baik pendidikan maupun mentalnya itu sudah cukup bagus gitu. Jadi harapan saya sebaiknya untuk lulusan ini dari SMK Cakra Nusantara itu bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Minimal itu tadi mengambil basic lesson, atau mungkin bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Banyak di sini yang perguruan tinggi khusus penerbangan itu sudah banyak. Jadi kayak dari ITB, di penerbangan ITB, kemudian ada juga di Jogja, STTA Jogja, atau di Bandung juga ada, di Universitas Nurtanio,
itu mereka semua juga akan mengeluarkan, jadi setelah lulus itu akan mengeluarkan sertifikat basic lesson. Atau ada juga yang bagus itu adalah di STPI sebetulnya di Curug, daerah Curug sana. Nah itu sehingga lulusan dari sana itu banyak yang kompeten untuk ke dunia industri. Mungkin itu aja harapan dari PT Dirgantara atas nama PT Dirgantara. Semoga dengan pembukaan in-house training ini ke depannya siswa-siswi SMK Cakra Nusantara ini bisa lebih baik. Demikian kami ucapkan. Mungkin itu aja, Bu. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Bapak Rey dari perwakilan PT Dirgantara Indonesia. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala SMK Penerbangan Cakra Nusantara kepada Bapak Indra Gita Saragi. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ode. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, yang kami hormati Bapak Riyadi, Staf Manajemen Kompetensi dan Pembelajaran PT Dirgantara Indonesia. Sudah lama sekali tidak bertemu Bapak karena pandemi COVID-19. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali. Dan yang kami hormati Ibu Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di awal saya mengingatkan kepada kita semua untuk tetap kembali menjaga protokol kesehatan agar kita bersama-sama memulai dari diri kita masing-masing bekerja dan ikut untuk menurunkan pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, Komite Pembelajaran dan juga Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati, kegiatan in-house training ini adalah serangkaian kegiatan yang kita lakukan sebagai sekolah yang ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan dan juga sekolah penggerak. Kegiatan in-house training ini Bapak Ibu sekalian akan kita laksanakan selama 10 hari. Jadi banyak sekali agenda kegiatan yang akan kita lakukan selama 10 hari ke depan. Adapun tujuan utama dari kegiatan in-house training ini pada akhirnya adalah kita dapat membentuk, mencetak, ataupun menciptakan sumber daya manusia atau alumni-alumni SMK Penerbangan Cakra Nusantara yang kompeten dan juga profesional. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid tadi, bahwa ini adalah salah satu visi dari Presiden Republik Indonesia dan juga visi dari Bapak Gubernur Provinsi Bali. Bapak Ibu sekalian, kegiatan in-house training ini akan dibawakan oleh beberapa narasumber-narasumber yang telah mendapatkan pelatihan nasional dari pusat, yang dimana beberapa waktu lalu sudah menyelesaikan pelatihan komite pembelajaran. Dalam kesempatan ini juga kami mengimbau dan mengharapkan kepada seluruh komite pembelajaran dapat mengimbaskan dan memberikan pengetahuan yang didapatkan selama pelatihan, diimbaskan kepada seluruh tenaga pendidik yang ada di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa terkait yang disampaikan oleh Bapak Riyadi bahwa anak-anak diharapkan memiliki pendidikan lanjutan, bahwa di sini SMK Penerbangan Cakra Nusantara sudah bekerja sama dengan STTA Yogyakarta atau saat ini disebut ITDA, di mana kita bekerja sama untuk program fast track, di mana nanti anak-anak setelah lulus dari SMK mereka juga memiliki ijazah diploma 2, dan kami harapkan itu bisa menunjang kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak SMK juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kegiatan ini sudah dibuka langsung secara resmi oleh Bapak Kepala Bidang SMK Provinsi Bali, dan dengan dibukanya kegiatan ini maka sebentar kita akan melaksanakan kegiatan tes awal terlebih dahulu. Jadi tes awal ini adalah bertujuan untuk melihat kemampuan dasar dari kita untuk mengikuti pelatihan-pelatihan lanjutan nantinya selama 10 hari ke depan.
Dan bukan hanya tes awal, nanti di akhir kegiatan in-house training kita juga akan ada tes akhir atau post-test. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengharap dari sekolah, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan in-house training ini dengan baik dan dengan semangat. Karena apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan ini akan kita terapkan di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, dari kegiatan ini adalah hasil yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian bisa membentuk materi ajar atau modul ajar yang tentunya berbeda dengan ada beberapa perbedaan dengan modul ajar yang Bapak Ibu pernah lakukan atau pernah buat seperti itu. Dan dalam kesempatan ini juga dalam 10 hari ke depan diharapkan kita sudah memiliki atau dapat mengeluarkan kurikulum khusus atau kurikulum yang sesuai dengan SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Karena khusus untuk SMK Pusat Keunggulan diberikan kebebasan dan kemandirian untuk membuat kurikulum khusus untuk SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Dan tentunya kurikulum kita akan dibuat oleh kita seluruhnya warga SMK Penerbangan Cakra Nusantara bersama-sama dengan mitra industri yang bekerjasama dengan SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak panjang menyampaikan hal-hal yang lain, nanti akan kita bahas selebihnya di kegiatan sinkronus dan juga kegiatan asinkronus yang dimana saya juga akan menjadi narasumber bersama dengan Ibu pengawas dan juga komite pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan in-house training sampai dengan hari terakhir sehingga kita dapat mencapai harapan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya banggakan. Bagaimana Mas fit? Semuanya masih fit hari ini? Semoga masih Bu, sehat. Baik. Kita akan lanjut untuk materi. Boleh diizin share? Ini sampun Ibu, silakan. Sudah nampak di layar? Bu, belum Ibu, belum Ibu. Masih sudah. Sudah Bu. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, untuk melancarkan kegiatan kita siang hari ini, mari kita memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Ya, tadi pagi kita belum berdoa, semoga kegiatan kita dari pagi sampai siang hari ini sampai terakhir kegiatan kita dilancarkan oleh Ida Sang Yang Widi Wasa. Untuk itu kita mulai sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru beserta tim fasilitator yang masih setia menemani kita di siang hari ini, izinkan saya mengaturkan pangastu karo angayu bagya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, seperti kita sudah ketahui bahwa predikat kita untuk saat ini, sekolah kita mendapatkan program. Yang pertama adalah program sekolah penggerak, kemudian yang kedua adalah program sekolah unggulan, di mana dua sisi ini adalah dari visi dan misinya berbeda, namun kedua program ini saling selaras untuk mewujudkan mutu sekolah kita ke depannya. Bapak Ibu, untuk sekolah unggulan, kemudian diisi di dalamnya adalah sekolah penggerak. Apa sih tugas dan fungsi Bapak Ibu selaku warga sekolah untuk melancarkan program sekolah unggulan ini?
dan mampu menjadi guru-guru penggerak di sekolah Bapak Ibu saat ini. Harapannya di tahun mendatang, mungkin selanjutnya, kita akan menjadi sekolah contoh atau sekolah teladan, di mana sekolah-sekolah yang berada di wilayah kita, khususnya di Denpasar, bisa belajar ke sini, bagaimana menjadi sekolah unggulan, apa saja yang menjadi prioritas di sekolah unggulan, kemudian bagaimana Bapak Ibu selaku guru penggerak yang bisa membantu sekolah-sekolah yang berada di lingkungan kita. Moga-moga semua sekolah itu berlomba-lomba belajar ke sini sehingga di tahun 2022 nanti sekolah kita SMK khususnya yang berada di Denpasar menjadi sekolah unggulan semua, begitu. Itu harapannya. Makanya Bapak Ibu sekarang dilatih di in-house training ini bagaimana mengisi, merencanakan, kemudian melaksanakan sampai mengevaluasi program-program yang akan kita laksanakan. Baik, untuk selanjutnya kita akan menuju slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, oke, mungkin ini maksimal ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Cukup jelas Bapak Ibu? Jelas Bu. Oke, baik. Jadi ini adalah program dari pemerintah yang dirancang di tahun 2019, di mana untuk pertamanya adalah revitalisasi SMK dengan pertimbangan yang saat itu adalah isu yang santer adalah output atau lulusan SMK itu banyak yang menjadi pengangguran. Dengan dasar seperti itu, pemerintah membuat gebrakan baru, jadi merevitalisasi SMK supaya outputnya itu bisa diserap minimal di industri. Nah, fokus pada saat itu peningkatan mutu dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan standar dunia kerja. Nah, ini adalah dilema apa yang sudah kita ketahui bersama, sekolah-sekolah yang sudah senior, yang sudah duluan lahirnya dengan sarana yang ada, mungkin sampai saat ini masih ada, sehingga sarana tersebut mungkin tidak relevan saat ini. Bapak Ibu bisa lihat di SMK yang membuka jurusan teknik otomotif dan lain sebagainya. Begitu pesatnya perkembangan industri atau otomotif saat ini sehingga sarana itu tidak mengimbangi. Dengan demikian fokus pada revitalisasi ini adalah pada sarana dan prasarana pembelajaran. Kemudian sektor yang dikembangkan yaitu maritim, pariwisata, pertanian, industri kreatif, dan teknologi. Nah, itu yang difokuskan untuk revitalisasi SMK tahun 2013. Kemudian fokus di tahun 2020, kita mengenal COE, yaitu Center of Excellence, ya, Center of Excellence, yang fokus yaitu peningkatan pembelajaran dunia kerja, peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, ya, serta sarana dan prasarana. Jadi sumber daya digulkan untuk tahun 2020. Sehingga walaupun kita dalam kondisi darurat, itu pelatihan-pelatihan lewat daring itu sudah mulai diaktifkan di tahun 2020. Kemudian COE ini untuk tahun 2021 ini itu sama dengan pusat keunggulan. Jadi Center of Excellence itu adalah program di tahun 2020 dengan sasaran itu adalah SDM-nya. Kemudian di tahun 2021 ini adalah
bukan diganti, dikembangkan menjadi SMK Pusat Keunggulan yang masing-masing diprioritaskan ya yang sesuai dengan yang sudah lolos dari Dapudik. Nah, ini adalah prioritas yang tahun 2021 ini. Apa sih yang menjadi prioritas dari SMK Pusat Keunggulan? Nah, ini yang menjadi dilema Bapak Ibu. Kita ketahui bersama bahwa tantangan ke depan kita saat ini adalah SMK masih sulit menjawab kebutuhan dunia kerja sehingga kondisi ini perlu dibenahi. Nah, ini sudah dirancang di tahun 2019 kemarin. Nah, ini adalah pertimbangan yang belum kita bisa jawab sampai saat ini. Yang pertama adalah kesempatan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas SMK sesuai kebutuhan dunia kerja masih sedikit. Jadi untuk pengembangan kompetensi guru, pendidik, dan tenaga kependidikan itu masih minim, ya, khususnya SMK yang ada di Denpasar. Beda dengan SMK Cakra Nusantara, itu sudah kita akui bersama. Kemudian yang kedua, sinergi pemangku kepentingan termasuk dunia kerja pada program pengembangan SMK masih kurang. Nah, ini pada umumnya ya SMK yang ada di Denpasar khususnya inilah yang terjadi. Kemudian yang ketiga, belum semua SMK mengembangkan kurikulum bersama dunia kerja. Bisa kita lihat bersama. Jadi review kurikulum sebatas mereview dengan warga sekolah, kemudian mengundang beberapa orang, sedikit mungkin ya mengundang dunia industri. Itu yang terjadi. Kemudian yang keempat, belum semua SMK memiliki fasilitas yang sesuai standar. Nah, ini ya khususnya yang tadi kita bahas bersama bahwa di SMK teknik itu dengan sarana yang ada masih sarana warisan yang dari angkatan pertama mungkin yang belum pernah itu diremajakan karena biaya untuk sarana itu memang cukup mahal. Berbeda dengan pariwisata, kalau pariwisata itu dia up to date karena memang sarananya tidak begitu mahal begitu. Kemudian yang kelima, manajemen sekolah masih cenderung terbebani hal-hal administratif, memang seperti itu karena kita dituntut sebelumnya untuk memenuhi akreditasi sekolah harus memiliki dokumen yang jelas sampai ke elemen-elemen sub-elemennya sudah tertuang dengan jelas di administrasi untuk akreditasi sekolah. Nah, untuk tahun ini mudah-mudahan ini menjadi lebih simpel, lebih sederhana, kemudian diberikan kebebasan kita untuk mengatur administrasi sekolah kita. Nah, perlu ada solusi komprehensif atau global istilahnya untuk menjawab tantangan dalam rangka pembenahan kondisi sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Inilah yang diharapkan untuk dewasa ini. Kemudian visi program SMK Pusat Keunggulan menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja serta menjadi rujukan atau pengimbas dalam peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Nah, ini harapan untuk lulusan SMK kita di tahun mendatang, jadi 3 tahun mendatang. Jadi lulusan SMK diproyeksikan siap untuk bekerja dengan bekal sertifikat yang mereka miliki, jadi sertifikat kompetensi, kemudian melanjutkan studinya ke perguruan tinggi yang relevan dengan program kalian yang mereka pelajari selama 3 tahun. Kemudian memungkinkan berwirausaha bagi yang memiliki modal dan minat yang tinggi untuk melakukan wirausaha. Inilah 3 target ya dari lulusan anak-anak yang dirancang untuk 3 tahun mendatang dari Pusat Keunggulan ini.
Nah, bagaimana bentuk keselarasan mendalam dan menyeluruh SMK Pusat Keunggulan dengan dunia kerja? Nah, tadi Bapak Kabid sudah menjelaskan, memaparkan, namun saya akan lebih rinci membahas di sini terkait dengan Bapak Ibu selaku guru penggerak nanti. Pertama dari kurikulum disusun bersama termasuk penguatan aspek soft skill dan karakter, bekerja sama dengan dunia industri untuk membentuk soft skill dan hard skill yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, di sini tidak diragukan lagi karena SMK Penerbangan Cakra Nusantara kita sudah melihat bagaimana kiprahnya untuk menggalang kerjasama tidak hanya lewat perjanjian MOU saja, tetapi langsung actionnya bagaimana bisa bekerja atau berlatih di dunia kerja yang sudah menjadi rekanannya. Yang kedua, pembelajaran berbasis project real dari dunia kerja. Untuk memastikan hard skill akan disertai soft skill dan karakter yang kuat. Nah, di sini pembelajaran ini adalah dua arah, artinya guru-guru mengajarkan basic dasar di sekolah dengan memberikan soft skill dan sedikit hard skill yang akan diterapkan di industri sebagai implementasi pembelajaran di sekolah. Kemudian dunia industri akan memperdalam untuk kompetensinya, yaitu menambahkan hard skill, soft skill, sehingga anak-anak menjadi dia pekerja kompetensi memiliki karakter. Nah, itu yang menjadi fokus untuk di sekolah unggulan saat ini. Kemudian yang ketiga, jumlah dan peran guru, instruktur dari industri, dan ahli dari dunia kerja. Nah, ini adalah kolaborasi, jadi antara guru yang ada di institusi di sekolah, kemudian diberikan ruang 50 jam per semester untuk guru-guru tamu atau guru-guru sumber ya dari industri untuk memberikan sekedar bagaimana implementasi budaya kerja di industri. Jadi fokusnya guru bisa belajar bagaimana budaya kerja di industri, industri bisa juga menerapkan bagaimana dunia kerja industri di sekolah, sehingga output ataupun tenaga kerja awal atau tenaga kerja muda yang masih berpraktek itu relevan dengan harapan industri. Nah, itu fungsinya. Jadi kita mengundang nanti guru tamu, bukan berarti guru tamu itu mengajar terus-terusan di kelas, tetapi bisa memberikan materi sebagai narasumber, ya narasumber mungkin dari preparation, persiapan sampai ke prakteknya, bagaimana praktek kerja di industri realnya, kemudian sampai ke penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh dunia industri. Kemudian poin yang keempat yaitu praktek kerja lapangan atau industri. Nah, setelah anak-anak diberikan materi di poin 3, jadi narasumber dari industri benar-benar dia menerapkan pelatihan dasar untuk dunia kerja, sehingga poin 4 anak-anak akan terjun ke industri sudah tidak canggung lagi. Apa itu dunia kerja, bagaimana budaya kerja di industri, tata tertib, etika di sana mereka sudah dapatkan sebelumnya bersama narasumber dari industri. Nah, itu yang melancarkan nanti kompetensi anak-anak ya yang akan mereka terapkan nanti di industri. Kemudian yang kelima, sertifikasi kompetensi. Nah, ini yang setelah anak-anak menyelesaikan unit-unitnya, jadi diharapkan anak-anak mengikuti uji kompetensi unit ya
Kemudian dari unit-unit ini mungkin nanti akan digabung di kelas 3 sebelum mereka menamatkan pendidikannya di SMK, mereka diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi. Di mana uji kompetensi ini nanti akan melahirkan sertifikat kompetensi yang bisa dipergunakan oleh anak-anak untuk melanjutkan karirnya di dunia kerja. Jadi anak-anak sudah dibekali dengan satu sertifikat kompetensi, kemudian didukung dengan ijazah. Nah, kedua sertifikat ini dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan di dunia kerja. Kemudian keenam, update teknologi atau upgrade kemampuan atau keterampilan dari pelatih bagi guru atau instruktur. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di bidang kompetensi maupun di bidang non kompetensi itu diharapkan untuk upgrade ilmu. Jadi upgrade ilmu di sini apa? Jadi setiap satu semester setelah anak-anak raportan, jadi ada waktu jeda mungkin seminggu atau 2 minggu. Nah, waktu inilah Bapak Ibu pergunakan seefektif mungkin untuk menjadi observer di dunia industri. Jadi observer di sana bukan sebagai guru magang, tetapi sebagai guru observer. Apa yang kita amati di sana sebagai observer? Bagaimana budaya kerja di sana? Bagaimana disiplin kerja di sana? Kemudian bagaimana pengaturan waktu di sana? Karena kita mengajar itu waktunya tidak terbatas. Jadi sangat toleran dengan waktu. Tidak selesai ya sudah. Tetapi di industri tidak boleh seperti itu. Jadi itu strict dengan waktu, kalau memang sudah on time, ya on time. Nah inilah yang kita pelajari Bapak Ibu guru, baik guru produktif maupun non-produktif yang link, misalnya yang saya bilang tidak produktif, guru bahasa Inggris mungkin, kemudian guru matematika mungkin, jadi sama-sama menjadi guru observer ke industri, bagaimana relevansinya ilmu itu bisa diterapkan langsung ke program studinya. Nah, itu harapannya. Nah, dengan observer ini tentunya dibuatkan surat permohonan untuk menjadi observer oleh sekolah, sehingga menjadi bukti yang bisa kita kumpulkan sebagai portofolio sekolah nanti kemudian hari untuk kebutuhan akreditasi atau lainnya, karena kita tetap akan diakreditasi setiap 4 tahun sekali. Nah itu Bapak Ibu, mengapa kita harus upgrade ilmu, karena perkembangan itu tidak terbatas, setiap menit mungkin setiap detik perkembangan itu ada, supaya kita tidak ketinggalan jauh mengajar anak kita dengan kebutuhan industri saat ini. Kemudian yang ketujuh, riset terapan mendukung teaching factory. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kapit, itu sekolah mampu menjadi supplier atau penjual, begitu ya, supplier, penjual atau mendistribusikan hasil-hasil yang dibuat oleh anak didik kita. Nah, walaupun anak didik kita ini kompetensinya masih minim, bisa dibantu dengan dunia industri ya yang sudah memiliki kompetensi handal untuk membuat produk. Salah satunya yang kemarin yang dibuat oleh anak-anak kita itu draw pemantu ikan ya. Nah, itu adalah salah satu produk unggulan yang bisa kita banggakan sebagai hasil dari teaching factory. Kemudian yang terakhir, komitmen serapan.
Jadi lulusan oleh dunia kerja. Nah, apa yang kita nanti hasilkan ya, anak-anak yang kita hasilkan selama 3 tahun ini di pusat keunggulan ini, jadi benar-benar kita kelola output kita. Berapa yang bisa diserap di dunia kerja, berapa yang melanjutkan, kemudian berapa yang berwirausaha. Nah, bagi yang melanjutkan, kemana saja mereka melanjutkan. Kemudian bagi yang bekerja, di mana saja mereka bekerja, level gajinya berapa. Kalau sekiranya gajinya itu masih UMR, bisa dikatakan upah minimum regional center, begitu. Kalau masih gajinya seperti itu, berarti kita harus evaluasi kembali program-program kita. Mengapa anak-anak kita masih gajinya di bawah standar? Mestinya dia gajinya sudah di atas UMR, begitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini untuk sektor SMK Pusat Keunggulan 2021 yang menjadi sasaran untuk saat ini ada 7 sektor. Yang pertama adalah ekonomi kreatif, ya. Kemudian yang kedua pemesinan dan konstruksi. Yang ketiga hospitality, yang di pelayanan dengan keramah tamahan. Ini biasanya ada di pariwisata. Kemudian care service itu adalah di kesehatan, bagaimana pelayanan terhadap publik supaya bisa menyentuh hatinya mereka sehingga pelayanan kita memang bermakna. Kemudian yang kelima maritim masih menjadi fokus saat ini, pertanian, kemudian kerjasama luar negeri. Nah, ini yang mungkin yang baru, kerjasama dengan luar negeri terkait dengan sektor-sektor pusat keunggulan. Kemudian 6 dukungan Kemendikbud dalam program SMK Pusat Keunggulan. Apa saja yang menjadi dukungan-dukungan Kemdikbud dalam program SMK Pusat Keunggulan? Yang pertama, penguatan SDM SMK Pusat Keunggulan. Jadi penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif dan mewujudkan manajemen dan pembelajaran berbasis dunia kerja. Jadi untuk di pusat unggulan benar-benar diterapkan adalah pembelajaran berbasis dunia kerja. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersinergi antara guru kelompok umum dengan kelompok kejuruan. Jadi yang kelompok umum itu menerapkan bagaimana bisa mendukung pembelajaran praktek atau kejuruannya sehingga relevan dengan kebutuhan industri. Disinilah yang dibutuhkan adalah kelompok umum terapan. Jadi sudah mengukur, menyesuaikan dengan kompetensi atau program keahlian yang saat ini kita laksanakan. Kemudian yang kedua, pembelajaran kompetensi siap kerja dan berkarakter. Nah, di sini penyelenggaraan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembang karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, nanti dalam perjalanan Bapak Ibu akan lebih memperdalam lagi bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita supaya dia belajar dengan merasa senang, ya, tidak terbebani. Kemudian kalau mereka sudah senang, apapun yang akan kita ajarkan kepada mereka, mereka sudah bisa menyerap, minimal sudah bisa mengikuti dengan senang hati. Itu harapannya. Jadi kita merubah dulu mindset kita selaku pendidik. Jadi budaya yang dulu adalah teacher center kita rubah menjadi student center sehingga anak-anak benar menjadi subjek untuk kita terapkan di pembelajaran. Jadi bukan sebagai objek tetapi subjek. Jadi
istilahnya kita adalah abdi untuk peserta didik kita, jadi kita layani semaksimal mungkin sehingga mereka menjadi peserta didik yang unggul, kemudian kompetensinya berkembang menjadi pendidik yang memiliki karakter. Kemudian penguatan belajar praktek peserta didik. Nah, untuk yang kejuruan, Bapak Ibu, bantuan dana hibah untuk peningkatan sarana prasarana yang berfokus pada alat dan kelengkapan sarana belajar praktek siswa yang berstandar dunia kerja. Nah, untuk yang pusat SMK Pusat Keunggulan itu diprioritaskan diberi bantuan bansos, bantuan sosial, bantuan pemerintah, bukan bansos ya, bantuan pemerintah yang khusus untuk menyediakan sarana prasarana untuk peralatan praktek yang mendukung program kaliannya bisa diupdate begitu. Kemudian yang keempat, manajemen sekolah berbasis data. Nah, kalau dulu di luar SMK program keunggulan, jadi manajemen berbasis dokumen. Jadi hampir 60% itu sekolah harus memiliki dokumen. Namun untuk yang keunggulan di sini, di SMK Pusat Keunggulan, manajemen sekolah berbasis data. Jadi data itu bisa berupa soft copy ataupun hard copy minimal begitu ya. Jadi meminimais data-data yang menjadi hard copy sehingga lebih mudah untuk penyimpanan, lebih mudah untuk mengakses nanti kalau diperlukan. Nah, di sini pendampingan pada sekolah untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah, termasuk perencanaan berdasarkan evaluasi data dan pengumuman platform digital. Jadi lebih banyak kita bekerja nanti di IT begitu. Kemudian yang kelima, pendampingan oleh perguruan tinggi. Ini adalah mengapa di blog di sini ini adalah hal yang baru yang sebelum-sebelumnya belum pernah melibatkan perguruan tinggi untuk program sekolah kita. Nah, apa perannya perguruan tinggi terlibat di dalam program pusat keunggulan? Jadi program pendampingan ini oleh perguruan tinggi itu dipandang dia memiliki keunggulan, kemudian link yang banyak dengan industri sehingga lulusannya itu sudah siap untuk bekerja. Jadi sudah paten untuk bekerja. Karena di perguruan tinggi dia sudah hampir 80% sudah mendekati dunia kerja. Nah, dengan keunggulan dari perguruan tinggi yang link dengan program atau bidang keahlian yang ada di SMK, inilah kita dipasangkan, dikonekkan ya, kalau tidak salah kita menjadi bimbingan dari P4TK Malang kalau tidak salah. Jadi yang dari perguruan tinggi itulah yang nanti bisa membimbing sekolah kita bagaimana menjadi sekolah unggul begitu. Nah, ini yang menjadi peran keunggulan dari SMK Pusat Keunggulan, yaitu pendampingan dari perguruan tinggi. Kemudian yang keenam, sinergi pemerintah pusat dan daerah. Nah, di sini sudah kemarin diinformasikan juga oleh Bapak Presiden melalui Bapak Menteri bahwa selama program SMK Pusat Keunggulan 4 tahun ini diharapkan ya pemerintah pusat dan pemerintah daerah ikut mendukung program ini dalam arti jangan sampai nanti pemerintah daerah khususnya memiliki otonomi
seenaknya memindahkan atau mengganti kepala sekolah atau guru-guru penggeraknya, sehingga program ini tidak berjalan dengan efektif selama 4 tahun. Nah, itulah himbauan dari pemerintah supaya program ini sama-sama dipantau, kemudian disupport dari segi dana dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini adalah inovasi program SMK Pusat Keunggulan, pendampingan oleh perguruan tinggi. Nah, yang pertama perguruan tinggi dengan pengalaman dan rekam jejak. Jadi rekam jejak itu bagaimana lulusannya bisa diserap di dunia industri, langsung bekerja. Nah, itu yang menjadi prioritas dari rekam jejak, baik bekerja sama dengan dunia kerja maupun yang diharapkan. Yang pertama, membantu mempercepat akses SMK untuk kemitraan dengan dunia kerja. Mungkin link-linknya bisa nanti dibantu bagaimana supaya SMK itu bisa memiliki akses yang baik dengan industri. Kemudian memperkuat SMK dalam perencanaan dan pengelolaan program. Jadi dengan ada bimbingan dari perguruan tinggi, tentunya SMK akan lebih pede, percaya diri untuk mengelola program ini. Kemudian mendorong kesinambungan perguruan tinggi dan SMK dalam pengembangan kepakaran atau kompetensi keahlian dan berjejaring. Jadi bagaimana perguruan tinggi selama ini menjalankan programnya bisa diimbaskan ke SMK Pusat Keunggulan. Kemudian mewujudkan praktek baik kemitraan dunia kerja dan pendidikan vokasi dalam mendorong pertumbuhan ekosistem vokasi. Jadi yang diharapkan adalah praktek baiknya dari perguruan tinggi, apa yang sudah menjadi goalnya di perguruan tinggi, yaitu kemitraan dengan dunia kerja atau dunia industri, dan pendidikan vokasi yang sudah menumbuhkan ekosistem vokasi. Inilah yang nanti akan diimbaskan kepada sekolah pusat keunggulan. Kemudian lulusan pendidikan vokasi, ya setelah mereka lulus di SMK ini, ya walaupun untuk bekerja masih minim, karena apa? Karena pertama mungkin belum cukup umur, ya dipandang dari segi ini pengalaman. Mungkin apa yang disarankan tadi oleh Bapak dari Dirgantara, ya itu mereka disarankan untuk melanjutkan lebih dulu, karena pada umumnya kalau tenaga kerja itu akan lebih handal begitu bila mana mereka sudah memiliki pengalaman lebih bekerja dan umurnya minimal 18 tahun. Kemudian, namun tidak juga menutup kemungkinan bila mana anak-anak lebih cenderung bekerja, nah mungkin saat mereka bekerja, mereka bisa melanjutkan pendidikan sambil bekerja, sambil kuliah begitu. Nah ini tidak asing lagi, jadi lulusan kita diharapkan nanti bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Nah untuk yang bekerja, untuk SMK memang prioritas diprioritaskan yang utama, mengingat ya masa ini adalah mereka mencari pengalaman walaupun minim dulu, ya setelah bekerja, sambil bekerja mereka bisa melanjutkan. Itu saran ya untuk meningkatkan level gajinya nanti. Nah, untuk yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, di sini kan sekolah bisa menyediakan informasi kemana saja mereka bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dari bidang keahlian atau program keahlian yang mereka sudah pelajari selama 3 tahun, supaya mereka nge-link dengan program keahlian yang mereka pilih. Jadi tidak menyimpang begitu.
Kemudian wirausaha yang tangguh dan sukses. Mungkin wirausaha di sini perlu perlu bimbingan kembali dari perguruan tinggi tadi. Jadi perguruan tinggi tidak hanya memonitor sepanjang anak-anak itu berada di sekolah, namun diharapkan perguruan tinggi itu pun memiliki ruang akses terhadap lulusan kita untuk bisa membantu anak-anak itu untuk berwirausaha. Jadi tidak dilepas begitu saja. Itu harapannya mengapa kita link dengan perguruan tinggi. Kemudian kompetensi lulusan kita yang nanti ya yang diharapkan dari sekolah pusat keunggulan yaitu memiliki skill, memiliki karakter, skill baik itu soft skill dan hard skill, kemudian memiliki karakter pelajar Pancasila. Nah, itu harapannya sehingga anak-anak memang tangguh ya, unggul, memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita. Nah, ini Bapak Ibu yang di sebelah kanan ini ada pilihan apakah dia memilih landai atau menjadi pusat keunggulan. Nah, itu tergantung dari kiprahnya anak-anak mengikuti pelajaran dan perannya Bapak Ibu selaku guru untuk mampu memotivasi anak-anak ke arah mana dia itu menuju. Nah, motivasi apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak di sini ya di level atau di fase E di sini, yaitu memberikan impian bagaimana mereka mengembangkan impiannya akan menjadi apa. Atau bahasa kerennya visionnya anak-anak, mau dia memilih apa. Sehingga dari kelas 10 ini mereka sudah memiliki angan-angan, memiliki vision, saya ini akan menjadi apa. Sehingga apa yang ada di dirinya, potensinya, kemudian keunggulannya itu bisa berkembang selama mengikuti pendidikan selama 3 tahun di sekolah ini. Inilah perannya Bapak Ibu selaku guru di kelas 10 yang bisa membangkitkan, menumbuhkan passionnya, impiannya anak-anak untuk bisa mengikuti pendidikan di sini. Sehingga anak-anak akan lebih merasa senang, lebih bahagia dengan pilihan yang mereka rancang dari kelas 10. Mungkin di SMP tidak terpikirkan saya mau jadi apa. Tapi setelah dia masuk ke kejuruan, jadi dengan pilihannya dia mungkin hanya 10% dia tahu program kalian yang dia pilih. Nah, disinilah Bapak Ibu menumbuhkan apa menjadi visionnya dia. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kemudian apa perannya Bapak Ibu sebagai guru penggerak, apa yang tadi yang sampaikan. Mohon nanti Bapak Ibu ikuti dengan cermat selama 10 hari ini, sehingga Bapak Ibu memiliki wawasan yang utuh, mungkin tidak 100%, mungkin 80 atau 90% itu sudah cukup luar biasa untuk nanti Bapak Ibu bisa imbaskan pertama kepada peserta didik Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan kompetensi-kompetensi yang Bapak Ibu pelajari selama 10 hari ini kepada anak didik khususnya di kelas 10. Yang kedua, Bapak Ibu siap menjadi narasumber atau penghubung nanti kepada sekolah-sekolah yang akan belajar ke sini. Itu tahun 2022 dipastikan semua sekolah akan menerapkan program sekolah unggulan. Apa yang menjadi program sekolah unggulan yaitu link and match antara industri dengan
sekolah, membudayakan sekolah menjadi budaya industri atau budaya kerja berada di sekolah. Nah, inilah yang nanti kita akan pelajari dalam 10 hari ini, sehingga ke depan jadi Bapak Ibu siap nanti dikirim menjadi fasilitator ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Nah, itu yang disebut dengan guru penggerak. Jadi apa yang Bapak Ibu miliki sekarang, Bapak Ibu bisa tularkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Kita sama sharing, mungkin yang lebih akan siap membantu teman-temannya, yang kurang mampu bisa menerima dengan legowo untuk kebersamaan kita memajukan program program sekolah pusat keunggulan di tahun ini, sehingga benar-benar predikat yang kita miliki saat ini, yaitu sekolah pusat keunggulan dengan sekolah penggerak, mampu kita pertanggungjawabkan kepada publik. Nah, itu Bapak Ibu, jadi predikat ini tidak sekedar nama saja, tetapi betul-betul kita memiliki kompetensi di bidang ini yang mampu kita implementasikan kepada teman-teman kita yang pertama di sekolah, kemudian teman-teman kita yang membutuhkan di luar sekolah kita, karena kita menjadi prioritas pertama untuk menjadi sekolah pusat keunggulan. Kemudian konsep materi dan alur pada semester 1 atau semester 1 dan 2. Ini nanti Bapak Ibu pelajari. Yang pertama, memahami secara komprehensif seluruh proses pembelajaran selama 10 hari ini, sehingga nanti grup jangan dibubarkan, Bapak Ibu bisa nanti koordinasi lebih intens di grup, sehingga apa yang menjadi dilema, kendala-kendala yang pasti akan dihadapi selama perjalanan atau pelaksanaan program ini, sehingga kita bisa pecahkan bersama. Kemudian mengembangkan passion atau visi dan mimpi dari anak-anak, sehingga anak-anak itu benar-benar memiliki dia acuan atau mimpi kemana arahnya, supaya jalan dia bergerak menuju ke passion tersebut. Jadi tidak tersendat-sendat. Sudah di kelas 10 tidak tahu juga saya mau kemana. Paling tidak kita bisa mengarahkan, kamu di program ini, pilihan kamu ini, sehingga mereka terbuka pikirannya, saya akan mengembangkan di aspek yang mana. Nah, seperti itu. Kemudian penumbuhan karakter pembelajar mandiri yang harus dimiliki nanti adalah soft skill, kemudian hard skill. Jadi soft skill mengiringi hard skill atau kompetensi dari masing-masing program kalian yang dipelajari. Kemudian mengembangkan kreativitas, leadership, imajinasi, teamwork. Nah, ini adalah objeknya atau medianya atau sasarannya untuk anak-anak mampu apa yang menjadi passionnya itu dia mampu berkreativitas. Nah, ini yang menjadi catatan Bapak Ibu, hindari tiba-tiba jangan langsung materi hard skill atau technical tanpa disertai dengan memberikan pemaknaan aspek-aspek di atas. Jadi harus dipahami dulu. Kemudian catatan, di semester 1 dan 2, hard skill dan technical tetap diajarkan untuk keperluan mendukung ketercapaian aspek-aspek di atas. Jadi selalu kita berikan hard skill dan soft skill waktu seiring dengan soft skill yang dimiliki, kita berikan hard skill walaupun sebagai dasar daripada hard skill atau kompetensi yang mereka akan pelajari. Itu Bapak Ibu paparan dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Bu Ode mohon dibantu, saya stop share screen-nya.
Baik, terima kasih banyak atas penyampaian dari Ibu Pengawas. Untuk Bapak Ibu peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Atau ada yang ingin didiskusikan terkait materi yang sudah dibawakan oleh Ibu Pengawas? Atau bisa langsung kita lanjutkan ke materi berikutnya, ya Ibu? Silakan Bu, ya silakan Bu Odi. Jadi Bapak Ibu, materi akan dilanjutkan mengenai orientasi pelatihan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Kepada Bapak Indra Gita Saragi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Odi. Yang kami hormati Ibu Pengawas, izin saya menyampaikan materi orientasi pelatihan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, materi orientasi pelatihan ini harusnya disampaikan sebelum tes awal. Nah, tetapi karena sesuatu hal kita menyampaikan saat ini. Nah, di materi orientasi awal ini adalah materi yang menyampaikan terkait apa-apa saja yang akan Bapak Ibu kerjakan, lakukan, dan media apa yang kita gunakan pada saat pengenalan, pada saat kegiatan IHT selama 10 hari ke depan. Baik, saya share izin screen, Bu Odi. Silakan, Pak. Baik, yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita untuk saat ini tadi sudah dimulai dengan pembukaan, kemudian ada perkenalan diri, sebenarnya tidak kita lakukan karena memang kita sama-sama dari instansi yang sama, jadi tidak perlu memperkenalkan diri. Kemudian tadi juga sudah ada pemaparan terkait capaian pelatihan ini, kemudian nanti akan ada diskusi pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta terhadap pelatihan, nanti akan kami berikan draft, dan juga saya akan jelaskan juga pengisian draftnya. Kemudian nanti ada diskusi kelas, kesepakatan, nanti akan ada jadwal piket juga dari Bapak Ibu sekalian, dan kemudian ada membuat rencana belajar. Dan sebenarnya kegiatan ini nanti akan Bapak Ibu lakukan setelah kegiatan Zoom meeting ini, karena ini adalah kegiatan asinkronus Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan mengikuti 2 kegiatan dalam 1 hari, yaitu kegiatan sinkronus dan juga kegiatan asinkronus, di mana kegiatan sinkronus kita lakukan via Zoom meeting, kemudian kegiatan asinkronus kita lakukan via Google Classroom, seperti itu. Yap. Nah, nanti juga ada beberapa ruang kolaborasi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk Google Classroom itu sudah disiapkan oleh panitia, dan nanti Bapak Ibu sekalian akan diberikan link untuk bisa join ke dalam Google Classroom-nya, begitu. Nah, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan dan berapa lama waktu kegiatan pelatihannya. Yang pertama adalah kebijakan sekolah penggerak, yaitu 1 JP, di mana per JP-nya itu 45 menit Bapak Ibu sekalian, dan tadi sudah didahului oleh Ibu Pengawas untuk materi kebijakan program sekolah penggerak, dan ini dilaksanakan sepenuhnya secara sinkronus seperti itu. Nah, kemudian di sini ada materi orientasi pelatihan yang saat ini sedang saya bawakan. Tetapi di sini tertera 6 JP. Nah, tetapi 6 JP ini adalah kombinasi antara sinkronus dan juga asinkronus, begitu. Nah, yang pertama nanti ada kesepakatan belajar. Nah, kesepakatan belajar ini adalah waktu mulai dari kegiatan pembelajaran atau kegiatan pelatihan, apakah dimulai dari jam 8, jam 9, sesuai dengan kesepakatan. Nah, tetapi di sini panitia sudah menentukan bahwa kegiatan akan dimulai di setiap jam 8 di setiap harinya. Dan nanti saya akan juga munculkan jadwal kegiatannya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan yang memerdekakan, itu 8 JP. Nanti di pendidikan yang memerdekakan ada 2 submateri, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga Merdeka Belajar. Dan ini juga nanti komite pembelajaran yang bertugas sebagai narasumber. Dan ini juga kombinasi antara sinkronus dan juga asinkronus. Begitu juga selanjutnya, itu untuk kerangka kurikulum, itu terdiri dari 2 submateri, yaitu profil pelajar Pancasila, dan kemudian struktur kurikulum, termasuk di dalamnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian akan ada juga melihat atau menonton sebuah video, yang dimana mohon dicermati video-video dan juga tugas-tugasnya nanti, karena itu akan masuk ke dalam materi
post-test atau tugas akhir di hari ke-10 Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada capaian pembelajaran, ini 6JP, dibagi dengan 2 submateri, yaitu ruang lingkup capaian pembelajaran, kemudian keterkaitan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini 6JP. Nah, kemudian selanjutnya adalah perangkat ajar. Ya, perangkat ajar dibagi menjadi 3 submateri, yaitu alur tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar, dan buku teks modular. Nah, di sini nanti Bapak Ibu sekalian banyak sekali mengerjakan tugas-tugas. Yang pertama adalah membuat alur tujuan pembelajaran, dan juga membuat modul ajar. Nah, modul ajar sebenarnya di sini adalah hampir sama dengan RPP yang biasanya Bapak Ibu buat. Dan nanti tidak usah khawatir, alur tujuan pembelajaran dan juga modul ajar ini sudah ada draftnya, dan capaian pembelajaran itu juga sudah ada draftnya. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal menggunakan apa yang sudah ada dan sudah diberikan nanti oleh panitia. Nah, kemudian asesmen ini materi asesmen itu 8JP, dan itu dibagi menjadi 3 submateri juga, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kurikulum operasional di satuan pendidikan. Itu ada terdiri dari model kurikulum operasional sekolah, kemudian prinsip pengembangan kurikulum, pengelolaan proyek, penguatan profil Pancasila, dan supervisi akademik. Nah, ini sudah ada tema yang diberikan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi yang nanti akan Bapak Ibu gunakan. Nah, nanti panitia juga akan memberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan ini hasilnya nanti adalah kita dari hasil pelatihan ini kita memiliki kurikulum operasional satuan pendidikan di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Nah, kemudian pelaksanaan IHT, di sini IHT Bapak Ibu sekalian nanti akan dibentuk kelompok, dan di awal juga nanti akan ada pembagian kelompok, dan nanti Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh komite pembelajaran, di mana Bapak Ibu sekalian bisa berdiskusi sesuai dengan kelompoknya untuk melaksanakan kegiatan in-house training atau simulasi in-house training. Nah, selanjutnya ada pengenalan literasi digital, yaitu yang ada 2 submateri juga, yaitu literasi digital dan kemudian pengenalan fitur platform belajar digital. Nah, di sini nanti ada platform yang akan bisa Bapak Ibu gunakan dan akan bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, yang tentunya Bapak Ibu sekalian harus berkoordinasi nanti dengan operator sekolah untuk mendapatkan user dan juga password, dan ini hanya teruntuk bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah terdaftar di Dapodik. Nah, kemudian ada tes awal tadi yang sudah kita lakukan di atas, dan kemudian ada tes akhir. Nah, tes akhir ini adalah nanti akan ada penilaian akhir dari seluruh materi yang akan Bapak Ibu dapatkan selama 10 hari. Nah, semua materi ini nanti akan ada di Google Classroom yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kegiatan sinkronus, nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sesi asinkronus. Nah, jadi di sesi asinkronus itu semua materi sudah tertera di dalam Google Classroom. Dan kemudian nanti ada evaluasi penyelenggaraan. Nah, total dari semua kegiatan kita itu adalah 74 JP atau 74 jam pelajaran. Jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa tetap semangat mengikuti kegiatan untuk IHT atau in-house training ya di SMK Penerbangan Cakra Nusantara. Kemudian saya share jadwal kegiatannya. Ya, ini adalah jadwal kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan nanti selama 10 hari ke depan, di mana di hari pertama itu hari Senin, kegiatan kita seharusnya sudah selesai di jam 12 tadi. Nah, kemudian untuk esok hari itu ada materi elaborasi materi pembelajaran hari kedua, dan itu di jam pertama itu ada sesi asinkronus dimulai dari jam 8 sampai jam 9, kemudian dilanjutkan dengan sesi sinkronus ya. Sesi sinkronus nanti kita menggunakan Zoom meeting ini lagi, nanti setiap harinya panitia akan memberikan link Zoom meeting yang sama kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti jadwal ini juga akan kami berikan kepada Bapak Ibu sebagai acuan untuk ketepatan waktu Bapak Ibu sekalian, dan materi apa saja dan media mana yang akan digunakan di awal atau di akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini. Nah, kita hanya menggunakan 2 media saja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Zoom meeting, dan yang kedua adalah Google Classroom. Dan ini berbeda dengan komite pembelajaran, di mana komite pembelajaran itu menggunakan LMS yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Pempat TK Pensbk. Begitu. Nah, kemudian nanti di akhir evaluasi kegiatan,
Nah, itu dilakukan oleh seluruh peserta dan narasumber IHT. Nah, evaluasi kegiatan ini dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk kelancaran kegiatan kita selama 10 hari. Apakah itu dari segi narasumbernya, apakah itu dari segi kepanitiaan, atau dari segi moda yang kita gunakan, seperti itu. Nanti akan ada evaluasinya dan semua sudah disiapkan oleh panitia, begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya lanjut lagi. Karena sudah melewati waktu dari kita, saya share screen lagi terkait dengan ini adalah membuat jadwal piket. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, ini hanya diisi oleh satu orang saja. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menentukan siapa yang akan mengisi jadwal piket ini. Siapa yang bertugas untuk mengingatkan pengumpulan tugas, atau mengingatkan untuk gabung Zoom meeting, kemudian mengingatkan untuk waktu untuk gabung di Google Classroom, seperti itu. Dan kemudian ada juga yang bertugas untuk memimpin ice breaking atau energizer. Kalau kita di pagi hari belum ice breaking, bisa energizer, atau di pertengahan bisa melakukan ice breaking. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menentukan siapa-siapa yang bertugas di sini, dan ini bisa didiskusikan secara kelompok. Dan kemudian mengkoordinasikan tugas kelompok, karena nanti tidak hanya ada tugas individu saja Bapak Ibu, tapi ada tugas kelompok juga. Nah, jadi di sini masing-masing kelompok bisa mengkoordinasikan tugas kelompok masing-masing, begitu. Dan ini nanti akan kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada contoh siapa-siapa saja yang bertugas, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, membuat rencana belajar, ya. Rencana belajar ini dibuat oleh individu masing-masing. Nah, ini rencana belajar bukan artinya Bapak Ibu sekalian membuat apa-apa saja yang Ibu lakukan di kelas atau lain sebagainya, tidak. Nah, di sini yang perlu Bapak isi adalah target Bapak Ibu masing-masing secara pribadi dalam mengikuti pelatihan ini apa, begitu. Apakah misal saya mengikuti kegiatan ini agar menambah pengetahuan atau menambah kompetensi saya, atau agar bisa mengimbaskan kepada peserta didik atau lain sebagainya. Nah, apa yang Bapak Ibu harapkan atau target Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan ini, itu yang dituangkan di dalam draft ini, begitu. Nah, kemudian tantangan yang Bapak Ibu mungkin dapatkan untuk mencapai target, apakah misal pengerjaan tugas kah, atau yang diskusi kelompoknya kah, atau yang lain sebagainya, atau juga apakah kesulitan terkait dengan internet atau jaringan internet dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa disampaikan tantangannya apa saja, apakah memang terbentur dengan jadwal dinas di luar dari SMK penerbangan dan lain sebagainya, bisa dicantumkan di sini. Nah, kemudian di sini adalah siapa yang menjadi teman atau rekan pendukung Bapak Ibu selama pelatihan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, ini artinya siapa yang mendukung Bapak Ibu sekalian? Apakah seluruh kelompok Bapak Ibu sekalian, atau ada orang lain di luar guru di sekolah yang mendukung atau membantu Bapak Ibu sekalian, bisa dicantumkan di sini. Dan kemudian ini adalah jam berapa waktu efektif Bapak Ibu untuk mengerjakan sesi asinkronus. Ini adalah waktu yang bisa Bapak Ibu tentukan kapan Bapak Ibu bisa mengakses sesi asinkronus, karena kebanyakan dari kita memiliki kesibukan yang lain. Nah, tetapi batas dari pengerjaan sesi asinkronus adalah maksimal jam 6 pagi. Dari sekarang sampai besoknya jam 6 pagi untuk pengumpulan tugas-tugas dan lain sebagainya. Ya, saya rasa itu cukup Bu Ode, karena sudah saya kembalikan. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi seperti itu Bapak Ibu, untuk orientasi pelatihan yang akan Bapak Ibu ikuti selama 10 hari ke depan, sisa 9 hari ke depan sudah diikuti hari pertama hari ini sampai dengan pukul 13.02. Jadi nanti untuk pembagian kelompok akan saya share di grup, dan untuk format tugas yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi juga akan muncul di Google Classroom nanti. Untuk panduan masuk ke Google Classroom, nanti akan kami share untuk kode Classroom-nya, dan bisa langsung Bapak Ibu
lihat pada tugas, di sana akan muncul perharinya materi yang Bapak Ibu akan ikuti, dan juga tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Jadi setiap harinya pada pukul 8 sampai pukul 9 pagi, silahkan Bapak Ibu melaksanakan elaborasi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, membaca materi terlebih dahulu yang sudah tersedia pada Google Classroom. Setelah itu akan dilaksanakan sesi sinkronus, dijelaskan oleh narasumber terkait materi yang sudah Bapak Ibu pelajari, dan setelah itu Bapak Ibu akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh masing-masing narasumber. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk pembagian kelompok akan saya share di grup. Dari penyampaian Ibu dan Bapak narasumber hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Sudah siap untuk mengikuti pelatihan hari kedua sampai hari ke-10? Sudah nih Bapak Ibu, tetap semangat. Semoga pelatihan hari kedua sampai hari ke-10 dapat berjalan dengan lancar. Dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti acara pembukaan dan juga pelatihan serta tes awal pada hari pertama ini. Semoga kita semua sehat selalu. Kegiatan pada hari ini kita akan tutup. Sebelumnya, apakah ada yang disampaikan kembali dari Ibu Pengawas maupun Bapak Kepala Sekolah? Tidak ada, Bu. Nih. Cukup, Bu. Ya, sampun. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan selamat siang dan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Selamat kasih, Bu siang Bapak Pengawas. Ibu semuanya. Ya, Terima kasih, Bu. Bapak Kepala Sekolah, Bu Ode, terima kasih. Izin saya leave Bapak Ibu semuanya. Silakan lanjut nanti besok ya. Selamat siang semuanya Bapak, izin leave. Ya, selamat siang Ibu. Terima kasih guruku.